biosel. Nah, bayangkan itu. Ini adalah untuk menjaga kesehatan sehat. Makanya tadi saya bilang, kita itu kalau bisa mengetahui atau menguasai ilmu knowledge creation kita dan itu diberikan kepada rakyat kita, maka kita bisa panjang umur 125 tahun. Anda bayangin tuh, kalau penduduk Indonesia sampai 125 tahun, ya, waduh, berapa puluh juta rakyat kita. Tadi saya mengajukan usulan ide untuk angka kelahiran itu Oh, baterai. 2.0, ya, 2.0. Pantasan. Sementara angka umur harapan hidupnya dipatok 125 tahun. Bayangkan Apa mana nih? gimana jadinya. Nah, nanti kita diskusikan ini jadi PR Anda di minggu depan, ya. Jadi paper ini ataupun slide ini jadi Aduh, bahan aduh. renungan Anda, bahan paper Anda, bahan kajian Anda, bahan PR Anda. Oke, nah kita bahas satu persatu. Pah, mana pah? Sehat dan bugar. Jadi mestinya 5 level prevention kalau Anda buka di YouTube ataupun di mana di ini itu masih 5. Ya, saya mau coba ini, saya mau mau meriahkan bahwa saya belum belum lakukan ya. Mungkin minggu-minggu ini lah saya minta staff saya mempromosikan membuat time six level prevention against disease and Nah, feeling old. aku pula nih. Jadi ini bukan saja against the disease, bukan saja melawan penyakit, tapi juga melawan rasa tua. Ya, ya ini udah sama ya. Health promotion itu adalah kita tahu semua. Nah, preventive and specific through rehabilitation itu juga bagian dari first prevention. Kita melakukan tadi upaya promosi dan proteksi melalui pemulihan. Jadi kalau kita misalnya usia muda bangun tidur pegel gitu ya, itu mungkin karena kebanyakan triacylglycerida, ya kita lakukan prevention. Bagaimana caranya melakukan gerakan supaya otot kita tambah kuat, napas kita bisa nyelam sampai berapa menit sih? Bisa nyelam 10 menit kali ya, bisa tahan tidak, nah paru-paru kita bisa baik. Nah ini melalui preventif tuh. Jadi saya ini kan ya, ingin promosikan hal ini. Tentu saya harus lakukan kajian ya, apakah preventive and specific through rehabilitation ini bisa menambah prevention against the disease and feeling old. Karena saya melihat ya saudara-saudara, ya ini juga bukan bukan apa namanya, bukan kajian secara systematical review, tetapi ini melihat bahwasanya ketika orang itu masuk pensiun itu gelisah, resah. Wah, saya udah pensiun nih, saya nggak tahu mau ngapain. Ah, jalan-jalan aja. Ah, begini, ah begitu. Nah, ini sangat menurunkan kemampuan kesehatan kita. Ketahanan sehatnya menjadi berat, menjadi challenge, menjadi terchallenge, tertantang. Makanya mudah-mudahan dengan nomor 6 ini diajukan, dia akan menjadi sehat dan tetap bugar, produktif ya. Karena percuma sehat juga kalau nggak produktif. Ya duduk-duduk, main, yang nggak jelas. Jadi Anda kalau nanti pensiun harus tetap produktif. Ya. Nah, ini kita lihat ketahanan sehat tuh. How to be healthy, sehat and fit juga. Ya, ini udah tahu lah semua. Jalan kaki, senam ringan. Jadi ibu-ibu tuh yang anak-anak apa yang masih berusia 30-35 tahun pasti badannya sudah mulai mekar. Jalan, kuatkan pinggul Anda, kuatkan humerus, apa namanya, tulang kaki Anda itu dengan jalan. Ya, dengan jalan kaki, yoga kalau bisa, renang, senam pernafasan, dan yang paling penting adalah me time. Apa itu me time? Me time itu kita hanya mengurus diri kita sendiri. Saya tahu Anda punya anak, saya tahu Anda punya istri, saya tahu Anda punya suami, tapi you have to have your own time. Ya, ambil dalam satu minggu, satu hari, uruslah diri Anda, mau luluran, mau berolahraga, mau
That's only you. Ya. Nah, kemudian yang kedua itu pola makan sehat. Ya, saya belum tahu ini konsumsi sayur, buah, ya, apakah benar-benar ini pertanyaan kritikal untuk diri saya sendiri ya. Apakah benar-benar sayur dan buah ini bisa menyehatkan? Ya. Memang betul bahwa ada penelitian ya, tapi ini penelitiannya sangat ekstrim ya. Orang hanya makan buah, dia nggak makan karbohidrat, lemak, dan protein. Ya, maaf, dia hanya makan lemak, buah, dan protein. Yang lain dia tidak makan. Dan memang tampak usianya lebih muda itu. Jadi teman-teman yang tampaknya usianya mutu, bermuka tua, ya mulailah merubah perilaku. Ini juga penting. 7-8 jam per malam untuk memulihkan energi. Nah, ini yang mungkin agak unik ya. Seringkali kita lihat para pegawai, workers, habis makan dia ngantuk. Itu absolutely karena, padahal dia tidur cukup 8-7-8 jam. 7-8 jam. Itu absolutely menurut saya karena yang disebabkan oleh mungkin gangguan pada tingkat sel. Jadi dia ngantuk, lelah, mudah lelah. Nah itu, tapi kalau Anda juga cukup, kalau bisa namanya nap, ya tidur siang sebentar, 15-30 menit, 10 menit cukup untuk mengembalikan energi yang hilang selama pagi. Nah ini mungkin juga bagi mereka yang sudah menikah, sebaiknya tetap menjaga frekuensi seksual dengan pasangan Anda. Nah, kesehatan mental. Kesehatan mental juga kita harus jaga. Gimana caranya? Ya ini, membaca, bernyanyi mungkin, bagi yang senang bernyanyi. Ya. Itu udah ada tuh karaokean yang 100.000. Jadi Anda beli saja alat karaoke, Anda nyanyi untuk mengekspresikan diri Anda. Mengaji, ya bagi yang senang, bukan bagi yang senang, bagi yang memang bisa mengaji atau senang mengaji, silahkan. Dan ini yang paling penting, melatih kognitif kita, bermain teka-teki, sudoku, dan yang jauh lebih penting untuk creation itu adalah belajar hal-hal baru. Ya, saya sarankan Anda belajar. Sekarang kita punya ChatGPT, ya ChatGPT. Jadi Anda tinggal download saja, Anda belajar ChatGPT. Anda mau bikin PR, menjawab PR saya, menjawab segala macam, bikin paper, semuanya dimudahkan. Ya, jadi kita nggak bisa lari dari perkembangan dunia. Sosialisasi, bertemu teman, keluarga, atau bergabung dalam komunitas, berdiskusi. Berdiskusi juga, ya ini saya sarankan kepada Anda. Kalau diskusi itu nggak usah menangan. Diskusi ngomong aja. Ya. Terus kalau teman Anda ngaco gitu ya, nggak sesuai dengan pendapat Anda, biarin aja. Nggak usah didebat. Ya. Kita setuju aja, oke Anda begitu ya sudah silakan. Jadi itu yang namanya agree to disagree, setuju untuk tidak bersetuju. Jadi kita tidak akan mencari musuh. Ya seringkali itu di grup WA, ngotot, baper itu bawa perasaan, dan ini akhirnya bertengkar. Jangan, itu akan menimbulkan mengeluarkan hormon adrenalin Anda. Lebih bagus Anda hormon kortisol ya kalau saya nggak salah. Jadi lebih bagus Anda mengeluarkan hormon endorfin, ketawa-ketawa, kakak kikik, ya. Ya itu. Jadi memang ini sulit ya, sosial di dalam bersosialisasi untuk melatih kesehatan mental kita sulit. Mengelola stres. Hampir setiap kita bangun tidur pasti saja ada hal-hal yang membuat kita stres. Maka Anda harus memiliki kemampuan pengekangan diri dengan cara melatih teknik relaksasi, mediasi, hobi yang menyenangkan. Jangan mudah marah karena rangsangan luar. Jadi saudara-saudara, kalau saudara sebagai ahli kesehatan masyarakat bekerja di sosial community, maka tolong Anda lakukan dua hal tadi, ya, yang kesehatan fisik dan kesehatan mental. Nah, kemudian kita harus juga menjaga kemandirian dan semangat. Nah, di dalam ketahanan sehat, perawatan diri, mengelola kesehatan pribadi, kesehatan gigi, kebersihan,
Ya jangan sampai Anda tidak tidur, tidak sikat gigi, apalagi yang merokok, ya. Tidur sikat gigi sehingga gigi Anda pada usia tua tidak mudah patah, makan tulang kuat, makan kerupuk juga harus lebih hati-hati kalau Anda sudah berumur 40 tahun. Nah, yang berikutnya adalah perencanaan keuangan. Ini seringkali mengatur keuangan agar tetap mandiri dan tidak membebani orang lain. Ya, kita tahu pendapatan kita kecil, ya gaji kita seringkali tidak cukup, gaji PNS tidak cukup, apalagi gaji sebagainya, sehingga orang cenderung ketika punya jabatan untuk korupsi. Nah, padahal korupsi tadi melawan yang pertama tadi, membangun stres. Nah, akibatnya banyak orang dirugikan. Oleh karena itu, aturlah keuangan Anda dengan baik. Nanti kita akan coba membedah tentang bagaimana membangun ekonomi. Kemudian meminta bantuan saat diperlukan. Jadi Anda do not hesitate untuk mencari bantuan medis dan dukungan dari keluarga. Kalau Anda sakit, pusing, vertigo, ya di masyarakat juga gitu. Kalau ada masyarakat yang terjadi gangguan kejiwaan, ODG, orang dengan gangguan jiwa, ODGJ, itu juga harus kita bantu, ya karena dia tidak mampu mandiri. Semangat. Nah, ini yang paling sulit kita terapkan, yaitu tujuan kecil untuk dicapai setiap hari. Punyakah Anda pada hari ini Anda ingin tahu apa dari pembelajaran Anda? Anda harus setting up itu. Sehingga ketika Anda belum berhasil, Anda ingin tingkatkan di besok hari, ya. Dan fokus pada hal-hal yang positif. Nggak usah lihat hal-hal yang negatif. Seringkali orang melihat yang salahnya, bukan yang benarnya, ya. Bersyukur meluangkan waktu itu adalah meluangkan waktu untuk bersyukur tiap hari. Nah, biasanya kalau muslim ini dia sholat, dia kontemplasi, dia macam-macam, ya. Itu adalah tetap membangun optimisme atau semangat. Nah, ini yang paling penting, produktivitas. Seringkali kita banyak buang waktu, kita nggak tahu apa produksi kita, produktivitas kita apa. Nah, belajar hal-hal baru, ya, belajar hal-hal baru. Biasanya teman, saya gaptek nih. Belajar kalau lo gaptek. Kalau Anda gaptek, belajar supaya Anda nggak gaptek, ya. Jadi ibu-ibu tuh yang suka bilang, saya nggak ngerti nih, anak saya lebih pintar. Minta diajarin sama anak, bagaimana nih caranya bikin CapCut, bagaimana caranya mendownload YouTube, bagaimana caranya ini. Nah, itu Anda setting up sendiri, ya. Ambil kursus, hobi baru, keterampilan baru. Nah, saran saya, kalau untuk mahasiswa S2 kita, ambillah hobi yang berkaitan dengan IT, dengan AI, sehingga Anda akan lebih mudah hidup Anda dan akan lebih produktif. Mengatur waktu membawa kebahagiaan dan makna. Nah, istiqomah ini konsistensi, ya, bahasa Indonesianya. Konsisten itu mungkin kalau buat teman-teman yang beragama non-muslim bisa baca Alkitab ataupun nyanyi di gereja. Buat yang Hindu mungkin ke pura dan sebagainya, tapi buat muslim ibadah dengan teratur, membaca ini, ya, membaca kitab suci juga, mendengarkan ceramah, membaca buku-buku agama, mendengar buku-buku agama, dan banyak sekali hal-hal yang kita jadi konsisten, ya. Ya, bisa juga menguatkan ilmu, membaca buku keuangan misalnya, ya, menjaga niat baik selalu, tujuan hidup baik untuk berbuat baik setiap hari, dan ini tidak mudah. Nah, kemudian ketahanan sehat di masyarakat tadi yang saya jelaskan itu lebih bersifat individu. Kemudian bagaimana caranya supaya untuk sampai di masyarakat? Dua hal yang penting ini. Ya, yang primer itu adalah tentu komunikasi, informasi dan edukasi untuk hidup sehat. Yang tadi itu Anda bisa jelaskan, Anda bisa berbagi kepada teman-teman Anda atau kepada komunitas Anda. Gini loh kalau mau hidup sehat, mau hidup produktif, mau hidup sehat fisik, sehat mental, mau mandiri, mau istiqomah, ya, mau konsisten, begini cara. Nah, tapi untuk yang sekunder, karena tadi masih ada orang-orang yang di bawah standar, maka kita harus melakukan screening. Tadi Ibu Ani ya, bukan ya, yang berurusan dengan laboratorium dan klinis. Nah, yang paling penting juga untuk masyarakat tuh prompt treatment, cari ini, ya, bukan kita vaksinasi ataupun
ini kita justru mencari apa ini yang di masyarakat ada. Nah, kemudian yang tersiernya ada tentu terapi, tata laksana, dan rehabilitasi. Bahkan yang primer tadi, kalau untuk masyarakat bisa nggak kita melakukan yang nomor 6 tadi, prevention and specific for rehabilitation, ya, atau melalui rehabilitasi. Tujuannya di masyarakat agar terbebas dari tadi ya, multiple morbidity dan perlambatan proses degeneratif atau penuaan. Jadi karena kan kita mau masuk kepada umur harapan hidup yang tinggi, namun tetap produktif. Ya. Nah, how we do that? Ya, gimana kita mengimplementasikan? Nah, tentu 3 kuadran yang saya buat tadi itu harus terjadi sinergitas, bersinergi. Untuk pendidikan, ya kita harus belajar. Anda sekarang ini mungkin masih di tahap S2, kalau Anda punya rezeki, punya kemampuan, punya waktu, biasanya punya rezeki, punya kemampuan, punya waktu itu jawabannya nanti nggak punya. Makanya itu Anda harus ciptakan. Jadi bahasanya bukan punya kemampuan, tentu saja harus mampu, harus punya kemampuan, pakai harus punya waktu, waktunya disediakan, disempatkan, dan yang terakhir adalah punya kemauan. Jadi yang pertama itu kemauan. Nah, kalau kemauan, wah saya nggak mampu. Kalau Anda belajar, pasti mampu. Ya. Yang terakhir adalah punya kesempatan. Kalau ada kesempatan, ambil. Baik itu belajar ilmu linear maupun ilmu yang berbeda dengan ilmu kesehatan. Tapi percayalah, semua ilmu yang unlinear, yang dianggap unlinear, bagi kesehatan itu akan mendukung. Ya. Nah, itu untuk kuadran pendidikan. Untuk kuadran kesehatan, tentu yang paling penting sebenarnya asuransi, dan kita beruntung telah memiliki BPJS, walaupun BPJS ini sebenarnya merugikan merugikan pelayanan kesehatan, masih belum imbang. Jadi artinya premi yang diterima oleh BPJS, kemudian klaim yang dibayarkan oleh BPJS itu belum seimbang, ya, sehingga seringkali terjadi problem-problem di mana rumah sakit atau puskesmas mengalami penurunan di dalam kemampuan dia mengelola, dan memang suka atau tidak suka BPJS ini harus diperbaiki. Ya, tentu ya repotnya tadi itu konsep universal menjebak kita semua bahwa kesehatan itu untuk semua, sementara kemampuan pembiayaan kesehatan kita atau kemampuan keuangan kita tidak cukup, ya. Serta yang kemudian juga kita bisa nggak mengatur kepada berat badan. Berat badan tuh gampang aja. Kalau kekurusan suruh tambah makan, kalau kegemukan stop makan, ya, sehingga jangan sampai kurus, jangan sampai gemuk. Angka yang ideal itu adalah dari 16 ya, kalau nggak salah 16 atau 14 ya, sampai dengan 20, jadi lupa saya, sampai dengan berapa indeks body mass tuh, 16 sampai 24 kalau saya nggak salah. Nanti cek lagi ya, saya minta maaf, jadi lupa saya. Kemudian lingkar pinggang. Nah, lingkar pinggang ini teman-teman, buat bapak-bapak itu perutnya yang gendut, tolong dikurangi. Gimana cara ngurangi? Memang sulit. Ya, buat ibu-ibu juga kalau udah berumur itu perutnya makin gendut, isinya angin, ya. Dan lingkar perut yang ideal itu buat bapak-bapak 90, buat ibu-ibu 80. Nah, ini seringkali kita melihat perutnya gendut apel atau gendut pir, itu jelas-jelas potensi untuk serangan jantung, ya. Kemudian serta olahraga. Jadi kita harus melakukan olahraga jantung, olahraga aerobik. Kita kalau lari itu untuk orang tua akan mengganggu pada dengkulnya, maka yang paling baik adalah tentu olahraga jalan kaki, ya, karena jalan kaki ini jalan cepat, ya, yang tekanannya itu tidak pada lutut. Ya, mungkin bersepeda kali ya, yang tekanan pada lututnya terbatas, atau berenang. Kemudian juga olahraga anaerob. Apa itu anaerob? Pernapasan, ya, pernapasan tanpa oksigen, ya, olahraga tanpa oksigen, jadi anaerob namanya.
pernapasan serta otot serta sendi. Jadi Anda harus melatih sendi Anda supaya jangan nanti kaku sendi, jadi gerakanlah tangan itu ke belakang dan seterusnya. Kemudian kalau ekonomi ini ya perlu penjelasan lebih jelas apa yang dimaksud dengan 4 kuadran aktivitas. Itu Anda sebagai pegawai, employee, Anda sebagai profesional, dokter, bidan, arsitek, SKM, ya apalagi itu. Itu adalah tenaga-tenaga profesional. Kemudian Anda sebagai majikan, employer, dan Anda sebagai investor. Investor ini adalah harta yang Anda dapatkan, Anda punya, itu bekerja untuk Anda. Ya misalnya Anda punya rumah, Anda sewain, itu Anda investasi dalam perumahan. Anda punya uang, Anda taruh di dalam deposito, itu Anda adalah seorang investor keuangan. Ya, itu harus punya tuh empat-empatnya. Jadi, Anda pegawai PNS, ASN, itu sebagai pegawai Anda dapat duit gajian. Profesional, Anda praktek sore, punya. Tapi sekarang repotnya profesional itu diganggu oleh BPJS. Kalau nggak pakai BPJS, profesional kesehatan nggak punya pasien, ya buka aja lah. Ya siapa tahu ada pasien yang masih mau bayar tanpa BPJS. Employer, ini Anda punya, misalnya Anda punya klinik, punya apa lagi, punya sewaan taksi dan sebagainya. Ya investor tadi, harta Anda bekerja untuk diri Anda. Nah, ini ada sedikit tips bagaimana financial freedom, kebebasan uang. Jadi Anda uang bukan isu, ya. Nah, mungkinkah? Kita lihat. Nah, ini dia. Ini tadi nih employee, ya. Jadi sebagai pegawai Anda bekerja dapat gaji. Kemudian Anda self employee, ya, profesional. Ya, dokter, bidan, Anda bekerja dapat duit juga di sini. Dan jangan berhenti kalau Anda bidan, mentang-mentang Anda bidan diangkat jadi kasih KIA misalnya di puskesmas, Anda berhenti prakteknya, jangan terus praktek, dijaga itu. Ya, dokter juga begitu, mentang-mentang Anda jadi kepala dinas, Anda berhenti deh praktek umumnya, jangan, praktek sesekali setiap minggu. Nah, yang itu Anda buka klinik sebagai business owner. Ya, Anda bekerja di situ, mengatur segala ininya. Kemudian yang terakhir adalah tadi investasi. Anda melakukan investasi untuk kegiatan bisnis Anda. Ya, nah ini sumbernya Kiyosaki. Nah, jadi kalau kita lihat ketahanan sehat itu banyak faktor. Ya, nanti kita lanjutkan minggu depan yang ini nih, ketahanan sehat terhadap terhadap ekonomi. Saya akan jelaskan tentu terhadap suatu negara, faktor-faktor utama yang mendukung ketahanan ekonomi suatu negara agar kita bisa selalu sehat. Ya, saya kira stop kuliah saya sampai sini. Saya berikan waktu untuk diskusi. Anda perlu papernya nggak nih? Sekarang saya bagiin. Perlu, Pak. Wajib, Pak, wajib. Perlu, Pak. Gimana cara ininya nih? Coba cara membagi obrolan ya, diskusi ini obrolan. Ya, ini. Mana nggak keluar? Ah, ini deh. Bentar ya Bu, saya bagi ini apa nih? Apa kok Bapak Ibu tempat tidak ada suara? Pak Hafiz masih menyelesaikan kegiatan. Bentar Bu, memang tidak ada suara. Baik, terima kasih, izin ganti perangkat. Saya setuju. Ada pertanyaan? Silakan, ada pertanyaan nggak yang Anda mau sampaikan? Bertanya. Kalau Anda bertanya, saya kasih nilai A. Kalau Anda nggak bertanya, saya nggak kasih nilai. Silakan. Ya. Oh, tadi di mana barangnya? Simpan di mana? Materi ya. Oke. Sip. Nah, udah dapat? Oh, belum desain. Ya, itu bahannya. Silahkan di-download. Jadi
kita akan bagi PR Anda. Oke? Saya kepingin Anda minggu depan, ya, nggak usah tebal PR-nya, 1 halaman saja. Oke? Atau 2 halaman deh. 1 halaman, pertanyaannya begini. Ya. Buat jawaban, ya, dari ChatGPT, dari asisten Anda, akan pertanyaan bagaimana mengelola ketahanan sehat suatu daerah. Tentu daerahnya daerah Anda. Kalau Anda tinggal di Bengkulu, ya daerah Bengkulu. Jadi catat soalnya. Sudah, Pak. Gunakan. Ulangi Pak, ulangi, maaf Pak Prof, ulangi bagaimana menjaga ketahanan sehat di daerah. Di daerah Anda, bagaimana membangun atau membuat Jadi mengolah, Prof. Kita membuat jawaban dari asisten kita ya Pak. Terkait pertanyaan ini. Gini. Jadi Anda bikin pertanyaan, ya. Ya. Yang isinya adalah jawaban dari ChatGPT. Ngerti nggak? Jawaban dari ChatGPT. Ngerti, Pak. Ya. Iya, Pak. Ya, saya ketik aja Pak. dari sini ya. Pertanyaannya gini, bagaimana Anda, saya ketikin ya, bagaimana Anda mengembangkan deh ya, kita ganti-gantilah, mengembangkan konsep ketahanan sehat untuk daerah Anda ya, misalnya Anda tinggal di Bengkulu, ya daerah Bengkulu. Bagaimana Anda mengembangkan konsep ketahanan sehat untuk daerah Anda berdasarkan jawaban ChatGPT, ChatGPT yang tidak lebih dari 1 halaman. Oke. Saya kirim. Tuh. Bagaimana Anda mengembangkan ketahanan sehat untuk daerah Anda berdasarkan yang tidak ada 1 halaman. Oke? Itu pertanyaan 1-nya. Pertanyaan 2-nya.